Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad bin Zubi, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, yang juga akan menjadi khatib Sholat Idul Adha 1445 Hijriah yang telah hadir bersama kita. Barusan kita khutbah Idul Adha yang intinya adalah bahwa akhlak mulia adalah kunci pembangunan peradaban. Nah, 4 kriteria itu apa? Itu adalah, yang pertama adalah supremasi hukum, yang kedua adalah kebebasan beragama, dan kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas, yang keempat adalah berkeadilan ataupun kesejahteraan yang berkeadilan. Supremasi hukum adalah di atas segala-galanya. Rasulullah pernah beliau mengatakan bahwa bangsa-bangsa sebelum kita ini hancur karena mereka tidak berkeadilan, yaitu orang yang mulia, orang yang terhormat, mereka tidak mendapatkan hukuman yang setimpal jika melakukan kesalahan, tetapi orang yang lemah dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Kemudian Rasulullah melanjutkan bahwa menegaskan bahwa seandainya Fatimah atau putra beliau yang sangat disayangi itu melakukan pencurian, maka akan beliau potong tangan. Ini menunjukkan hukum di atas segalanya, bahkan saudara anak pun harus diperlakukan sama. Yang kedua adalah kebebasan. Kebebasan ini dalam kaitannya tidak boleh kita melakukan pemaksaan kepada siapapun, termasuk di dalam beragama, karena ada hak-hak yang mereka miliki terhadap di dalam kehidupan ini, termasuk agama, yaitu lakum dinukum waliyatin. Kemudian yang ketiga adalah accountability. Jadi orang itu memegang jabatan apapun harus siap untuk dikoreksi. Umar bin Khattab ketika diangkat sebagai khalifah, sebagai presiden, pidatonya adalah mirip dengan pidato Abu Bakar sebenarnya. Yang lain dikatakan in ra'aitumuni iwijajan faqawimuni. Jika aku salah maka luruskan saya, dan tentu diawali dengan ketika benar mohon dukungannya gitu. Nah, kemudian berdirilah seorang datang dari kampung dan dengan menghunus pedangnya, jika engkau menyeleweng ya Umar bin Khattab, akan saya tebas pakai pedang ini. Artinya rakyat itu diberi keberanian, tempat keberanian untuk melakukan koreksi, jangan malah ditutup-tutupin atau malah ditindas dan sebagainya. Yang keempat adalah kekayaan alam ataupun kesejahteraan itu milik siapapun. Harus pemerataan adalah menjadi kewajiban negara. Tidak bisa dibiarkan sebagai sebuah negara dengan alasan ekonomi bebas dan sebagainya. Karena kayak apapun kemampuan itu juga beda-beda, sehingga negara yang bisa memeratakan, meskipun tidak rata seraratanya, tapi paling enggak kesenjangan tidak terlalu jauh, indeks Gininya tidak terlalu jauh antara yang miskin dan kaya. Itu saja yang saya kira. Dan di dalam salah satu ayat dikatakan hatta la takuna dulatan bainal aghnia. Setelah dimulai perintah agar harta tersebut dibagikan kepada yang berhak, tentu mulai dari eksekutif, yudikatif, legislatif, para pemangku pemerintahan, kemudian juga para masyarakat luas, termasuk fakir, miskin, yatim, orang-orang yang sedang belajar untuk untuk beasiswa, untuk kepentingan pendidikan, dan itu sangat penting sekali.
ya, agar tadi yaitu agar harta tersebut tidak hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja. Saya kira itu, dan sejarah membuktikan bahwa peradaban dunia dimanapun, bukan hanya negara Islam, termasuk negara-negara non-Muslim, itu dibangun dengan akhlakul karimah. Kalau kita lihat dari indeksasi atau Islamicity Index ya, yang dilakukan di Amerika terhadap seluruh negara di dunia, sekitar 145 negara, ternyata nomor 1 tahun 2022 adalah Denmark, dan kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya sampai 40 lebih. Bahkan sampai 40 lebih tersebut tidak ada satupun negara yang mengatasnamakan negara muslim yang masuk. Baru 43 Malaysia, 46 itu Uni Emirat Arab, kemudian 56 itu Qatar. Nah, Indonesia nomor berapa? Tahun 2024 ini 22, Indonesia nomor 62. Nah, cukup lumayan, karena kalau dibanding dengan negara-negara lain juga kita masih lumayan, maksudnya dengan Saudi kita masih lebih baik. Saudi nomor 90 berapa gitu. Kemudian Turki nomor 100, Mesir nomor 128. Itu artinya negara-negara yang terakhir ini adalah negara-negara yang sebanding dengan Indonesia lah gitu. Masih banyak negara-negara lain yang di bawah itu. Dan kita harap kedudukan Indonesia sebagai negara yang memenuhi kriteria Islamicity Index nomor 62 tadi bukan sebagai kebanggaan, tapi kita harus terus memperbaiki, dan kita harus juga malu sebetulnya dibandingkan dengan negara-negara non-muslim yang mereka jauh lebih baik daripada negara-negara Islam. Saya kira itu saja.